atau FB, persoalan yang pertama itu saya melihat ganti rugi yang belum terlaksana, ya kan? Satu, itu banyak kasusnya itu. Yang kedua, tanpa ada masyarakat merasa kok tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba di depan rumah kami sudah dipasang patok, ya kan? Patok yang dilakukan oleh, mungkin saya nggak tahu apakah instansi yang membutuhkan atau pelaksana proyek sebagai pihak ketiga yang dipercayakan oleh instansi yang membutuhkan tanah untuk membuat peta jalur lokasi-lokasi yang akan menjadi rencana pengadaan tanahnya. Nah, itu ya. Kemudian mungkin ada juga persoalan akibat kegiatan pembangunan itu mengakibatkan ada orang yang dirugikan. Misalnya ada satu tempat atau kawasan pemukiman, karena adanya proyek itu, mereka yang tadinya harus bisa melalui jalan itu ternyata tidak bisa, harus mencari jalan lain. Nah, persoalannya di sini di mana? Persoalannya adalah apakah instansi yang membutuhkan tanah melakukan pembebasan lagi untuk membuat jalur bagi masyarakat yang tadi tidak tertutup aksesnya untuk ke jalan besar, itu disediakan oleh siapa? Apakah oleh instansi membutuhkan tanah atau masyarakat? Nah, itulah yang menjadi sorotan-sorotan kalian mengamati, ya. Jadi saya mengajarkan gini, saya mengajarkan adik-adik sekalian itu bagaimana kita melihat persoalan pengadaan tanah yang ada di negara kita, ya. Jadi misalnya ada satu persoalan, misalnya contohnya gini, kalau kita membaca tentang ketentuan pengadaan tanah itu adalah untuk kepentingan umum, ya kan? Satu. Yang kedua bahwa ketika berbicara kepentingan umum, maka pembangunan itu semata-mata untuk masyarakat. Ini contoh ya. Nah, ketika kita berbicara jalan tol, itu kan orang untuk masuk ke jalan tol itu harus bayar, kan begitu, ya kan? Nah, ketika kita melihat persoalan seperti itu, kita membayangkan kriteria pembangunan untuk kepentingan umum itu sifatnya itu tidak ada pembayaran ketika masyarakat memanfaatkan, ya kan? Memanfaatkan fasilitas yang ada. Nah, misalnya contoh, ketika akses jalan dibuka, ya kan, yang bukan jalan tol, ketika masyarakat lewat situ berbayar tidak? Berbayar enggak? Atau contohnya, ketika ada suatu pembangunan, ya, kemudian bangunan itu untuk pelayanan publik, ya kan? Apakah ketika orang berurusan di situ harus bayar apa enggak? Ya kan? Kan tidak kan? Nah, kita bandingkan dengan persoalan jalan tol. Jalan tol itu kan ketika orang masuk, ya, itu kan harus bayar, ya kan? Tidak ada yang namanya jalan tol. Ketika orang melewati di situ dia harus bayar. Apa tidak membayar? Itu satu. Yang kedua, yang bisa lewat di jalan tol itu adalah mobil, ya kan? Nah, motor tidak bisa. Nah, kalian dari paradigma ini kalian bisa membayangkan kondisi orang-orang yang tidak punya, ya kan? Masyarakat yang tidak punya itu adalah mereka-mereka yang hanya memiliki kendaraan hanya 2, motor atau sepeda, ya kan? Sementara mobil itu adalah dipunyai oleh orang kaya, ya kan? Nah, penggunaan jalan tol kita lihat bahwa yang lewat adalah mobil-mobil orang kaya, plat pribadi, ya kan? Sementara kendaraan-kendaraan yang bersifat umum itu kan hanya bus yang bisa difasilitasi untuk orang bisa lewat di situ ketika dia naik. Misalnya
dia mau dari misalnya Jogja mau ke Semarang, dia lewat tol, ya kan? Nah, tidak semua orang itu punya mobil. Hanya orang-orang yang punya mobil itu adalah orang yang menengah ke atas, ya kan? Berarti jalan tol ini hanya dinikmati orang-orang yang menengah ke atas, ya kan? Sementara orang-orang yang di bawah menengah ke bawah, itu kan dia hanya bisa lewat di jalan tol itu ketika dia naik bus, ya kan? Nah, dia naik bus. Nah, pertanyaannya adalah apakah pembangunan jalan tol ini sudah mewakili untuk kepentingan masyarakat kalangan bawah, ya kan? Atau hanya memberikan kemanfaatan buat orang-orang yang punya mobil, ya kan? Yang menengah ke atas, ya kan? Nah, ketika kita berbicara itu, maka orang-orang menengah ke atas itu kan mereka ketika melewati jalan tol berarti ada kepentingannya di situ. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah dia mempunyai hubungan kerja mungkin dengan orang yang berada di tempat lain, ya kan? Nah, untuk mempercepat waktu dia, menyintas waktu dia, maka dia lewat jalan tol, tapi dia bayar, kan begitu. Nah, jadi manfaat apa yang bisa diterima oleh masyarakat yang di bawah garis menengah ini, ya? Apakah dia menikmati apa tidak dengan adanya jalan tol? Nah, itu yang maksud saya. Coba kalian bisa membuka bisa melihat persoalan itu, kemudian kaitkan dengan aturan-aturan yang mengatur dengan situasi kondisi, ya, yang ada di sekeliling kita. Kira-kira bisa mengerti? Ya kan? Kan banyak protes-protes masyarakat, ya. Yang paling utama itu adalah ketika tanahnya tidak dibayar. Tetapi kalau persoalan nilai, saya melihat bahwa tidak ada persoalan, ya kan? Karena kenapa? Karena tanahnya sudah dibeli mahal. Tetapi ada beberapa orang atau segelintir orang yang tidak puas dengan nilai ganti rugi, sehingga kadangkala dia tidak mau menerima ganti rugi itu, ya. Atau ada sesuatu hal dia tidak mau menerima ganti rugi tentu dengan alasan lain. Nah, itu yang maksudnya coba kalian membuat satu telahan, ya kan? Kira-kira ketika menghadapi persoalan seperti ini, apa yang harus diambil oleh pemerintah? Saya mengajak kalian, marilah kita sama-sama membuka hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan tanah, ya kan? Nah, kemudian kita juga melihat bahwa di dalam pengadaan tanah ada asas-asas yang harus diperhatikan, ya kan? Salah satunya adalah asas rasa keadilan. Nah, apakah kegiatan pengadaan tanah ini sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak? Ya, kalian lihat. Kemudian misalnya ada yang menyoroti, misalnya ada satu persoalan bahwa ketika masyarakat sudah menerima ganti rugi, ternyata manfaatnya buat masyarakat itu tidak ada. Ya. Contohnya gini, banyak kita melihat, mendengar, ya, mungkin pernah membaca masyarakat yang menerima ganti rugi, ketika uang ganti rugi dia terima itu ternyata uang itu cuma habis percuma, tidak memberikan manfaat buat dia untuk melanjutkan kehidupannya. Ya. Contohnya gini, ketika terima uang ganti rugi, ternyata uang itu hanya dipakai untuk menikmati misalnya membeli mobil, ya kan? Nah, sementara mereka punya kegiatan masyarakat itu sehari-hari adalah petani, ya kan? Nah, sekarang idealnya mereka itu harus begitu menerima uang itu dibelikan tanah lagi, tanah pertanian, supaya mereka bisa bekerja. Tetapi persoalan ketika mereka mau membeli tanah pertanian, ternyata nilai jualnya itu melebihi dari nilai harga ganti rugi yang mereka terima. Jadi sehingga bisa yang terjadi adalah apakah harusnya
mereka memperoleh tanah mungkin dari hasil penjualan atau menerima ganti rugi itu mencari lokasi tanah yang lebih besar. Tetapi kan faktanya tidak terjadi seperti itu. Mungkin tanahnya lebih kecil atau mungkin bisa jadi misalnya kalau rumahnya yang kena, bisa jadi dia tidak bisa beli rumah, hanya ngontrak. Iya kan? Karena masyarakat kita itu ada beberapa hal yang menjadi kelemahan. Itu yang pertama, karena keeratan dengan lingkungannya, kadang-kala mereka lebih senang kalau mencari tanah yang dekat-dekat dengan lingkungannya itu, tempat kerja atau sekolahnya. Nah, inilah yang coba kalian bahas. Artinya begini, kalian melihatlah persoalan-persoalan yang ada di dalam kegiatan pengadaan tanah itu. Kemudian kalian telaah, ya kan? Dari literatur yang ada, apakah itu menggunakan aturan, misalnya di berita itu dikatakan bahwa ada kegiatan pengadaan tanah di mana ada masyarakat yang tidak menerima ganti rugi. Nah, ya kan? Nah, dari situ kalian lihat aturannya, kalian baca di situ dengan seksama. Kenapa tidak diganti rugi dia? Ya kan? Kan ada pasti penjelasannya di situ. Nah, kalian buka aturan. Apakah proses penggantian ruginya yang keliru, tidak sesuai dengan aturan, atau misalnya ada sosialisasi atau pendataan yang terlewatkan. Jadi kalau dia misalnya seperti itu, maka menurut aturan harus, menurut pasal sekian harus begini-begini. Kira-kira bisa dipahami ya? Halo? Ya, iya Bapak untuk penjelasan. Ya, oke, baik. Kita mulai saja ya. Pembelajaran pengadaan tanah. Kita selesai jam berapa ini? Ini kemarin sudah ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Sejak kelahirannya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, itu yang kalian harus pahami bahwa kelahiran Undang-Undang Cipta Kerja itu kegiatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 60 itu sudah tidak digunakan lagi. Ya. Alasannya kenapa? Alasannya adalah bahwa ketika suatu lokasi sudah ditetapkan menjadi suatu lokasi kegiatan pengadaan tanah, maka siapapun selaku pemilik tanah yang berada di dalam lokasi penetapan lokasi tanah itu tidak boleh mengalihkan tanahnya kepada pihak lain selain hanya kepada instansi yang membutuhkan tanah. Ya. Sehingga kenapa Undang-Undang 21 tahun 1960 sudah tidak perlu digunakan lagi karena adanya itu, ya. Yang kita pahami dulu ya. Jadi ketika sudah ditetapkan, nanti kalian coba buka di PP 19 tahun 2001 itu secara gampang, saya lupa pasal berapa itu disebutkan itu. Ya. Kemudian Undang-Undang 212 ini kan mencabut beberapa peraturan, semua peraturan pelaksanaannya dicabut, ya kan? Karena telah ada aturan yang mendasar yang dipakai adalah PP nomor 19 tahun 2021 dan Permen ATR KBP nomor 19 tahun 2021 ya. Itulah yang mencabut beberapa aturan dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 12. Contohnya Perpres 148 ya 2015, kemudian Perpres nomor 19 2012 kalau saya nggak salah itu dicabut semua karena lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Tetapi Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak mencabut Undang-Undang 212 di dalam kegiatan pengadaan tanah. Artinya apa? Sepanjang pasal-pasal yang termuat di dalam Undang-Undang 212 itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka pasal-pasal itu tetap berlaku. Ya. Jadi Undang-Undang nomor 212 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, aturan pelaksanaannya adalah PP nomor 19 tahun 2021 dan Permen ATR KBP nomor 2021 ya. Jadi
agar lebih memberikan arah kita, memudahkan petunjuk bagaimana tata laksana pengadaan tanah. Ya, itu yang perlu dipahami. Tetapi yang jelas bahwa ketika melakukan pengadaan tanah, maka yang perlu diperhatikan adalah instansi yang membutuhkan tanah harus membuat secara detail ya kebutuhan tanahnya dan peruntukan tanahnya, kemudian penyediaan dananya, ya, kemudian kemanfaatan proyeknya, kemudian dampak proyek bagi masyarakat dan bagi pembangunan, ya, dan juga proses ganti ruginya seperti apa, kemudian status-status tanah yang ada di dalam lokasi pengadaan dan beberapa hal yang lain itu harus termuat jelas di dalam DPPT, ya kan? Nah, kemarin saya sudah singgung bahwa ketika penyusunan DPPT itu sesuai dengan ketentuan PP tahun 2001 itu wajib untuk melibatkan instansi teknis terkait, ya, dan bisa juga di dalam pembuatan DPPT itu diserahkan kepada pihak ketiga dengan syarat bahwa pihak ketiga itu memiliki sertifikasi yang memenuhi dan kriteria untuk melaksanakan kegiatan survei dalam rangka kegiatan pengadaan tanah, ya. Dan perlu juga kalian perhatikan bahwa DPPT ini adalah merupakan produk hukum. Ya. Kenapa dia produk hukum? Karena DPPT itu adalah yang menjadi dasar bagi instansi yang membutuhkan tanah untuk melaksanakan kegiatannya, ya. Sehingga kenapa DPPT itu harus ditandatangani oleh kepala, ya, instansi yang membutuhkan tanah, ya. Karena di dalam situ ada pertanggungjawaban. Karena di dalam penyusunan DPPT juga itu menggunakan anggaran APBN, ya. Kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah itu ada tahapan, ya. Nah, ketika memasuki tahapan, misalnya penetapan lokasi, maka yang menjadi dasar ketika mengajukan permohonan penetapan lokasi itu lampirannya juga adalah DPPT, ya. Demikian juga pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, ya. Lampirannya juga adalah DPPT. Nah, olehnya itu saya sampaikan di awal bahwa DPPT ini harus betul-betul tersusun secara sistematis sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 2012 yang sekarang ini peraturan pelaksananya adalah PP 19 tahun 2021, ya. Mudah-mudahan saya masih ada ya apa saja susunan daripada DPPT itu, ya. Nah, ini adalah maksud dan tujuan dari pembelajaran itu. Pembelajaran mengapa kita harus belajar tentang pengadaan tanah, ya. Saya kira ini sudah ada sama adik-adik kan? Sudah disimpan ya. Jadi ini adalah pengertian-pengertian, ya. Nanti saya coba cari dulu ya. Apa saja yang ada di dalam DPPT. Nah, ini. Nah, ini yang saya sudah singgung tadi. Kenapa saya memintakan kepada adik-adik, ya, membandingkan tentang kegiatan pengadaan tanah dengan tujuan dari kegiatan pengadaan tanah itu, ya. Seperti apa? Apakah pengadaan tanah itu sempat dinikmati masyarakat atau enggak? Terutama masyarakat yang di bawah. Maksudnya masyarakat yang menengah ke bawah, ya. Nah, ini kan ada di sini kan. Nah, apakah
Kalau kita melihat apakah jalan tol, ya, nah ini adalah tahapan-tahapan ketika kegiatan pengadaan tanah. Nah, kegiatan penyusunan DPPT itu adalah masuk di dalam tahapan perencanaan, ya. Yang perlu diingat bahwa penyusunan DPPT itu masuk di dalam tahap perencanaan, ya. Kemudian tahap persiapan ini adalah tahap di dalam rangka pengurusan, penerbitan, penetapan lokasi, ya. Kemudian tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan pelaksanaan ini adalah tahapan di mana dilakukan kegiatan pembentukan panitia pengadaan tanah. Nah, panitia pengadaan tanah inilah nanti akan berkolaborasi dengan Satgas A dan Satgas B, yang tentunya mereka di dalam melaksanakan, terutama Satgas A dan Satgas B, ketika menjalankan tugas itu berdasarkan penunjukan atau SK, ya, surat keputusan. Dan yang keempat adalah penyerahan hasil, ya. Nah, kita di sini mau menyampaikan, saya sementara mencari apa saja sih yang ada di dalam DPPT, yang harus dimuat di dalam DPPT. Semoga ada di sini. Kalau tidak ada berarti dia berada di. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan penyusunan DPPT, ya. Nah, jadi ketika melakukan penyusunan DPPT harus memperhatikan ini, ya. Harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional daerah, rencana strategis, dan rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah, ya. Nah, inilah yang menjadi syarat utama ketika akan menyusun DPPT, ya. Kemudian yang saya ingin sampaikan ke adik-adik ini adalah saya sementara cari adalah apa saja yang termuat di dalam DPPT itu. Kita sampai jam berapa ya? Jam 2, Bapak. Jam 2 ya? 13.50. Oke, nanti kalau sudah jam itu ingatkan saya ya. Siap, Bapak. Nah, ini adalah tahapan perencanaan, ya. Kebutuhan tanah oleh stasiun membutuhkan tanah. Rencana kebutuhan tanah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, ya. Jadi kalau kita berbicara dengan ketentuan yang berlaku, maka rujukannya adalah pertama Undang-Undang Nomor 212, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, kemudian PP Nomor 19 tahun 2001 dan Permenaker KBP Nomor 19 tahun 2001. Ya. Di samping itu juga, ya, bahwa kegiatan pengadaan tanah ini, ya, itu termaktub di dalamnya beberapa aturan, ya, seperti artinya bersifat kasuistis, ya. Misalnya saya kasih contoh. Nah, ketika tanah wakaf yang akan dijadikan kebetulan pada saat kegiatan pengadaan tanah itu juga masuk di dalam peta penetapan lokasi. Mau tidak mau berarti tanah wakaf ini harus juga dilepaskan, ya kan? Nah, instansi yang membutuhkan tanah ketika dia mau melakukan kepentingannya untuk memperoleh tanah itu, maka yang harus dipersiapkan dulu adalah apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka penetapan dalam rangka pelepasan tanah wakaf itu, ya. Jadi mengapa saya katakan bahwa ketika kita berbicara pengadaan tanah, bahwa kita tidak berbicara tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan pengadaan tanah saja, tetapi banyak aturan-aturan juga
yang lain yang harus kita cermati dan kita laksanakan. Karena kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan ya tanah yang akan dibebaskan ya atau tanah yang akan dilakukan perolehannya itu kebetulan bisa saja itu masuk di misalnya adalah tanah wakaf ya. Nah, bagaimana proses perolehan tanah wakaf? Tentu ada prosedurnya. Nah, kita harus berbicara lagi mencari peraturan yang berhubungan dengan tanah wakaf. Berbicara peraturan dengan tanah wakaf, bagaimana sih prosedur untuk pelepasan tanah wakaf ya. Nah, ini makanya ketika melakukan penyusunan DPPT, maka ketika pihak ketiga akan diserahkan untuk melaksanakan pekerjaan, dia harus memuat secara detail ya objek-objek dan status tanah yang akan dibebaskan itu ya. Misalnya di situ ada tanah pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, ketika mau mulai melepaskan atau perolehan tanah Pemda atau pemerintah pusat, itu ada prosedur seperti apa ya. Itu yang harus dia pahami dulu, sehingga nanti ketika masuk pada tahap pelaksanaan pembebasan tanah, panitia pengadaan tanah itu tidak mengalami kesulitan ya. Karena kenapa? Karena syaratnya sudah dipenuhi oleh instansi yang membutuhkan tanah, sehingga yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah adalah tinggal eksekusinya ya. Yang dimaksud dengan eksekusinya itu panitia pengadaan tanah tidak perlu lagi harus pergi mengurus surat-surat yang menjadi syarat bagi pelepasan tanah itu. Jadi panitia itu pengadaan tanah hanya bertugas ya mendata ya, mencatat, kemudian memerintahkan kepada siapa namanya instansi yang membutuhkan tanah untuk melakukan pembayaran kepada mereka-mereka yang tanahnya yang dijadikan objek pengadaan tanah, ya kan? Nah, selama ini seperti yang sebelum-sebelumnya yang terjadi bahwa seolah-olah panitia pengadaan tanah ini adalah juga yang mengurus surat-surat yang berhubungan dengan syarat-syarat pembebasan tanah itu, padahal tidak seperti itu. Makanya tahapan di dalam perencanaan ya, di dalam penyusunan DPPT itu si instansi yang membutuhkan tanah itu sudah harus bisa memperoleh informasi, sehingga ketika mereka dalam tahapan misalnya penyusunan DPPT atau pada tahapan masuk kepada pelaksanaan perencanaan ya, apa di bawahnya tadi saya lupa ya, pelaksanaan di kita ya, perencanaan. Nah, dalam rangka penetapan lokasi itu ya, si instansi yang membutuhkan tanah itu memanfaatkan waktu untuk mengurus surat-surat yang menjadi syarat bagi pelepasan tanah-tanah itu ya. Misalnya saya kasih contoh lain, tanah-tanah kehutanan ya kan. Nah, ketika untuk pelepasan tanah-tanah kehutanan itu harus dipenuhi dulu syaratnya. Apa yang harus menjadi syaratnya? Nah, itu dulu diselesaikan. Nah, kebetul misalnya kawasan secara tata ruang itu adalah kawasan untuk sawah ya kan. Nah, itu harus dipelajari dulu ya kan. Apa saja yang harus dilaksanakan oleh instansi membutuhkan tanah? Tentunya dia harus berurusan dulu dengan kantor yang berhubungan dengan tata ruang yang ada di daerah. Karena kenapa? Karena tata ruang yang tadinya penggunaannya untuk sawah ini kan akan dirubah menjadi suatu penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan tata ruang, ya kan? Nah, misalnya sawah. Nah, ketika dia akan merubah lokasi itu, ada dua hal yang dia perhatikan. Yang pertama adalah dia harus mengajukan perubahan tata ruang, ya, dari sawah menjadi penggunaan untuk kepentingan misalnya jalan tol, ya kan?
Yang kedua, bahwa dia harus menyediakan apa? Pengganti dari tanah sawah yang luasannya harus sesuai dicari di tempat yang lain, ya kan? Nah, itulah ketika dia melakukan itu tentu dia harus melihat aturan apa yang mengatur tentang tata ruang, ya. Kemudian aturan apa yang mengatur tentang alih fungsi sawah, ya kan? Makanya saya bilang bahwa di dalam pengadaan tanah itu multi aturan sebenarnya, ya. Karena kenapa? Karena kita diperhadapkan dengan kasus-kasus mengenai status tanahnya. Bisa mungkin di sini dipahami? Halo? Halo? Ya bisa Bapak. Ya Bapak. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Nah, baik kita lanjut. Tiga aja Pak. Mungkin terkait Ya. dengan kebutuhan anggaran Pak. Mungkin bisa jelaskan lebih lanjut anggaran untuk pelaksanaannya atau terkait dengan anggaran UGR-nya Pak. Ini itu aja Pak. Menyangkut apa ini, Dek? Masalahnya apa? Nah, nomor 3 aja Pak. Mungkin bisa dijelasin lagi itu maksudnya apa? Apakah terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanahnya atau juga berkaitan dengan UGR atau uang ganti rugi Pak. Itu aja Pak. Oh, masalah ganti rugi. Iya Pak. Yang poin 3 Pak. Poin 3. Yang mana nih? Harus sesuai dengan skala prioritas ini. Oh, poin 4 ini ya. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan. 4 Pak. Ya. Iya Pak. Nah, jadi kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah harus diusulkan 1 tahun sebelum diadakan pengadaan tanah. Maksudnya begini, ya. Jadi anggaran, ya, APBN kita itu, ketika kita mau melakukan kegiatan, maka kita sudah harus menyusun, ya, kebutuhan anggaran yang kita butuhkan ketika kita akan melakukan suatu kegiatan, ya. Contohnya gini, bahwa tahun depan, misalnya tahun anggaran 2023, ya kan, akan diadakan kegiatan pengadaan tanah, ya, misalnya untuk kepentingan pembangunan, misalnya kantor kelurahan, ya. Nah, maka setiap sebelum karena kita kan sekarang ini, saya lupa itu apakah di bulan 3 atau bulan berapa itu, kita sudah harus menyusun kebutuhan dan kegiatan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya, ya. Nah itu yang dimaksud di sini. Jadi 1 tahun sebelum, jadi misalnya di 2024, maka di 2023 2022 ini, misalnya saya bukan 2023 ya, tahun depan ini, maka kita sekarang kan di posisi tahun 2022, ya. Maka kegiatan apa yang kita akan lakukan di tahun 2023, di 2022 ini sudah harus disusun, ya. Makanya kegiatan pengadaan tanah ini, ya, apa yang akan dilakukan di 2023 itu di 2022 sudah harus disusun rencana anggarannya, ya. Mulai misalnya tahap perencanaan, kemudian saya lupa tadi apa ya tadi. Apa ya, saya lihat dulu ya. Saya kadang-kadang sudah lupa juga ya. Yang masuk di dalam tahapan penetapan lokasi, ya. Jadi ada yang namanya perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian penyerahan hasil, ya. Nah, saya lupa penyusunan dokumen itu dia masuk di mana, tahapan apa dia. Ya seperti itulah ya, saya lupa nanti. Coba kita kembali lagi. Nah ini. Nah, perencanaan dan persiapan. Persiapan ya. Jadi
perencanaan ini itulah yang dimaksud dengan kegiatan penyusunan dokumen, ya. Nah, kita kaitkan dengan yang poin nomor 4 tadi, yang saya menyangkut penyusunan anggaran. Jadi sebelum dilaksanakan perencanaan itu, maka kegiatan anggarannya itu di 2022 itu sudah harus dihitung, ya. Kenapa sudah harus dihitung? Karena nanti di dalam penyusunan dokumen itu membutuhkan dana, ya, membutuhkan dana. Karena apa? Karena orang di situ akan bekerja secara tim, ya. Kedua, bahwa semua kegiatan yang masuk di dalam kegiatan perencanaan itu sudah harus dianggarkan, ya. Apa saja, misalnya kita harus menggunakan pihak ketiga sebagai pelaksana untuk penyusunan laporan peninjauan di lapangan dalam rangka penyusunan DPPT, ya, termasuk anggaran-anggaran rapat yang dibutuhkan ketika melakukan penyusunan DPPT, ya. Itu. Yang kedua, di tahap persiapan, di situ ada juga kegiatan yang namanya penetapan lokasi. Nah, sebelum melakukan penetapan lokasi, maka gubernur akan membentuk tim. Nah, bagaimana tim ini bisa bekerja dalam rangka melakukan sosialisasi, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, itu kan membutuhkan biaya. Nah, itu sudah harus disusun semua, termasuk dengan pelaksanaan. Nah, itu harus disusun. Jadi harus diberikan kisaran kira-kira untuk biaya ganti rugi itu berapa yang perlu disediakan, ya, nominalnya. Ya. Nah, kemudian terakhir penyerahan hasil. Nah, itu juga sudah harus tersusun. Jadi itu di dalam ketika dia melakukan penyusunan anggaran, maka dia akan memberikan total kegiatan kebutuhan untuk kegiatan pengadaan tanah, pembebasan tanah itu mulai dari tahap penyusunan DPPT yang dimaksud di situ dengan perencanaannya, kemudian persiapannya sampai dengan pelaksanaannya kaitan dengan pengadaan tanahnya, kemudian penyerahan hasilnya berkaitan dengan nanti surat-surat dari penyerahan hasil itu akan dijadikan dasar penyelesaian sertifikat sampai dengan kegiatan pembangunannya. Itu sudah harus tersusun, tidak bisa tidak, ya. Nah, kemudian dia juga harus memilah di situ. Misalnya contohnya begini, ada pembangunan yang dilaksanakan 1 tahun anggaran, ada juga misalnya pembangunan yang bersifat berkesinambungan. Biasa disebut kalau nggak salah itu dengan pembangunan yang bersifat multi years, ya. Jadi dia misalnya tahun pertama di 2023 dia menyusun kegiatan dulu pelaksanaan pengadaan tanahnya, ya kan? Kemudian di tahun 2003 dia usul lagi berkaitan dengan pelaksanaan pembangunannya, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, dalam tahap-tahapan itulah makanya tergantung dari instansi yang membutuhkan tanah seperti apa nanti konsep yang dia akan laksanakan di dalam rencana pengadaan tanahnya itu. Mungkin bisa dipahami? Halo? Saya bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, makanya ketika instansi yang mau membutuhkan tanah itu melakukan pengadaan tanah, maka kita punya sistem itu seperti itu. Jadi setiap kegiatan tahun berlanjut itu di tahun sebelumnya sudah harus disusun. Nah, misalnya ini pegawai semua ya, yang tugas belajar. Iya. Tidak semua Bapak, tidak semua. Oh, tidak semua ya. Jadi saya sampaikan saja begini. Jadi pada prinsipnya kita kan setiap tahun, ya kan, itu ada yang namanya DIPA, ya, daftar isian apa ya? DIPA. Penyelenggaraan anggaran, Pak. Ya, penyediaan anggaran ya. Nah, Ya, penyelenggaraan anggaran. Ya, jadi gini. Jadi ketika DIPA itu sudah disusun berarti DIPA itu dibuat di tahun sebelumnya. Ya, misalnya DIPA tahun anggaran 2002, maka DIPA anggaran 2002 itu adalah hasil usulan, ya,
perencanaan yang dibuat di tahun 2021. Nah, di 2022 kita tinggal menerima realisasinya, ya. Ya, jadi semua ini perencanaan, ya. Jadi semua direncanakan di awal, ya. Jadi tidak ada yang namanya rencana itu seperti yang tiba akal tiba masa, tidak. Jadi di awal itu sudah direncanakan memang. Jadi misalnya anggaran 2022, maka rencana kegiatan apa yang akan dikerjakan di 2022 sudah, dan berapa biaya masing-masing per item kegiatan itu sudah harus disusun memang di dalam penyusunan anggaran di tahun 2021. Makanya BPN selalu itu, kalau saya tidak salah itu biasanya di bulan-bulan pertengahan tahun atau entah bulan 6 itu mereka sudah menyusun, ya, menyusun rencana anggaran untuk tahun berikutnya. Jadi seperti itu, ya. Nah, baik, kita lanjut lagi. Nah, jadi ini ketika instansi membutuhkan tanah, tahapan perencanaan kebutuhan tanah yang harus dia lakukan. Jadi tadi kita sudah menyinggung rencana kebutuhan tanah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, ya. Nah, jadi ketika dia mengatakan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, maka itu tadi kita melihat bahwa harus sesuai dengan tata ruang, ya kan? Kemudian harus memperhatikan undang-undang pelaksanaan yang harus dipatuhi, misalnya contohnya Undang-Undang 212, ya kan, Undang-Undang 11 2021 Permen, ya kan, PP, ya kan, 19 2021, ya kan. Nah, kemudian status tanahnya nanti, ya kan, misalnya kalau kehutanan syarat-syarat yang harus dipenuhi apa nanti, itu sudah harus dia pikirkan memang, ya kan, karena di dalam rencana tentu ketika berbicara RT RW itu kan tentu sudah ada kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan bahwa ini untuk kawasan ini, untuk kawasan itu sudah harus dipahami oleh instansi yang membutuhkan tanah, ya. Kemudian lokasi rencana kebutuhan tanah harus sesuai dengan tata ruang wilayah, ya kan. Nah itu, jadi di sini makanya saya bilang tadi, ketika ada kebutuhan tanah sawah, ya, kebutuhan tanah sawah akan dirubah menjadi peruntukan penggunaannya bukan untuk sawah, ya, maka harus melihat ketentuan bagaimana merubah tata ruang penggunaan tanah, pemanfaatan tanah tadi yang tadinya sawah menjadi tanah non sawah, ya kan. Nah, di dalam aturan kalau saya tidak salah di PP 21 2021 itu dia menyangkut perubahan tata ruang, bahwa tata ruang itu bisa dilakukan perubahan setiap 5 tahun, dengan perubahan itu disesuaikan dengan keadaan, ya. Misalnya pembangunan jalan tol tadi ini adalah kawasan yang tidak secara tata ruang diperuntukkan untuk sawah, berarti otomatis setiap kegiatan yang masuk di situ tidak boleh yang tidak, artinya merubah atau mengganti penggunaan tanah di situ dengan penggunaan selain sawah. Nah, itu contohnya, ya. Bisa dipahami, ya. Nah, makanya ketika masuk pada tahapan itu, instansi yang membutuhkan tanah sudah harus pergi mengurus, ya. Sambil proyeknya itu jalan, dia juga sudah harus cepat mengurus untuk melakukan perubahan rencana tata ruang wilayah yang tadinya sawah tidak menjadi penggunaannya sawah, tetapi untuk kepentingan misalnya jalan tol, ya, contohnya seperti itu. Itu sudah harus cepat dirubah karena ketentuan mengatur bahwa rencana kebutuhan tanah tidak boleh bertentangan dengan tata ruang wilayah, ya. Makanya saya katakan tadi bahwa kegiatan pengadaan tanah ini multi undang-undang, banyak hal-hal yang harus dilaksanakan, diperhatikan ketika kita menjadi bagian dari satu kelompok, ketika kita ditunjuk menjadi panitia pengadaan tanah, ya. Kemudian harus sesuai dengan skala prioritas, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi membutuhkan tanah. Nah, ini dimaksud dengan pernyataan ini adalah bahwa apakah pembangunan yang akan dibangun itu merupakan skala prioritas, ya, atau tidak, ya.
Karena kenapa? Karena ini menjadi pertimbangan berhubungan dengan penganggaran, ya. Nah, kalau dianggap bahwa proyek itu merupakan proyek strategis yang bisa memberikan manfaat, ya, baik bagi lingkungan, sosial kemasyarakatan, pemerintah, kemudian bisa memberikan peningkatan ekonomi. Nah, itu dianggap tidak bisa ditunda, ya kan? Nah, maka instansi yang membutuhkan tanah bisa ketika dia mengajukan permohonan anggaran itu dengan pertimbangan-pertimbangan itu bisa saja dikabulkan sehingga usulannya itu diterima sehingga masuk di dalam DIPA sehingga dia bisa menjalankan kegiatan pengadaan tanahnya itu, ya. Nah, kemudian kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengadaan tanah harus diusulkan 1 tahun, sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian rencana lokasi sudah harus jelas dan juga rencana peruntukannya, ya. Jadi gini, ini maksudnya gini, rencana lokasi itu tidak boleh, artinya ketika dia sudah ditetapkan, ya, maka tidak boleh lagi pindah, ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa jangan sampai ketika penetapan lokasinya itu sudah ditetapkan, nah pada tahapan penggunaan tanah ternyata bukan untuk kepentingan umum, ya. Artinya tanah itu misalnya dibangun oleh swasta, kemudian pemanfaatannya tidak memberikan manfaat buat masyarakat karena di situ dibangun mall, misalnya contohnya seperti itu, ya kan? Atau dibangun perkantoran tetapi bukan perkantoran pemerintah tetapi adalah perkantoran swasta, ya. Nah itu misalnya. Jadi makanya rencana lokasinya sudah harus jelas dan juga rencana peruntukan. Jangan sampai ketika pembangunannya dilaksanakan menimbulkan demonstrasi dari masyarakat karena masyarakat sudah bersedia untuk melepaskan tanahnya, ternyata objek yang dibangun di situ bukanlah objek yang dibutuhkan masyarakat, tetapi lebih banyak kepada kepentingan-kepentingan tertentu yang masyarakat yang bisa menikmati. Tentu misalnya kalau mall, tentunya yang bisa menikmati adalah orang-orang yang berduit, kan begitu. Sementara masyarakat yang miskin, mereka sudah harus berkorban, sementara manfaat yang mereka peroleh itu tidak dapat, ya kan? Misalnya begitu juga dengan misalnya ternyata di situ dibangun untuk pembangunan kantor, tetapi begitu kantor dibangun bukan kantor pemerintah, tetapi kantor swasta. Yang menerima manfaat kan bukan pemerintah, tetapi yang menerima manfaat itu adalah perusahaan swasta yang membangun di situ, kemudian dia menyewakan ruang-ruangnya itu kepada pihak ketiga yang lain, ya kan? Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Nah, ini tindakan setelah persetujuan pengadaan tanah oleh instansi yang membutuhkan tanah. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya. Kalau kita melihat ini adalah, ya, 1 sampai 7 ini, ya, itu adalah yang terisi di dalam DPPT. Nah, ini. Izin Bapak, Ya. waktunya nggak mau habis. Oke, baik. Oke. Jadi ini, jadi nanti begini. Jadi di sini inilah yang menjadi isi, ya, isi dari DPPT yang saya sudah sampaikan tadi, isi DPPT ini, ya. Jadi maksud dan tujuan rencana pembangunan, ya kan, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, kemudian letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, ya, kemudian rencana rencana penganggaran, ya, kemudian di PP nomor 219 tahun 2001 ditambah lagi dengan bentuk daripada ganti rugi, ya.
Itu ditambah lagi dengan bentuk ganti rugi, ya. Jadi saya kira sampai di sini saja ya kuliah kita. Nanti hari Sabtu depan lagi kita ketemu. Pesan saya kira-kira kapan saya bisa terima tugas yang saya berikan itu. Karena kan kita sepakat kemarin harusnya minggu ini saya sudah bisa menerima hasil pekerjaan kalian. Halo? Halo? Halo Bapak, Ya, kapan bisa saya terima? Jumat minggu depan Bapak. Jumat minggu depan. Oke, baik. Kalian berapa orang semua? Dari kelas D, E, F ini. 100, Jumlah tarunanya berapa? 134 Bapak. Nah, 134. Berarti 93 aja yang hadir ini. Sisanya kemana itu? Berarti kalau 93 berarti ada sekitar berapa ya? 20-an ya? 30, sekitar 30-an ya yang tidak hadir ini kan. Ini kan 100, kita berapa tadi? 134 ya? Kelas DF berapa orang? 134 ya? Halo? Siap Bapak. Kelas 34 yang hadir saya lihat cuma 93. Berarti sekitar berapa? 30-an ya? 30-an yang lain yang tidak hadir Ya ya? Pak, 30-an orang Pak. Nah, nanti tolong siapa komkesnya itu nanti dilaporkan ke saya siapa-siapa yang tidak hadir ya. Saya tunggu ya nanti anunya. Siap Bapak. Kemudian jangan lupa absennya dikumpul ke AK. Oke ya. Nanti di WA aja ya. Per kelas berapa orang yang tidak hadir atas nama siapa. Saya kira cukup sekian barangkali kuliah kita hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya mohon jaga kesehatan kalian ya. Karena kalian bagi yang Islam, saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa ya. Karena mungkin minggu depan ya kalau nggak salah kita sudah memasuki puasa, mungkin hari Sabtu itu kita sudah puasa juga barangkali ya. Pertemuan kita pertama. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu tanggung jawab daripada kalian untuk menyerahkan tugas yang saya berikan. Kemudian Komkes, tolong laporkan kepada saya dari beberapa orang itu yang tidak hadir. Ya, siapa-siapa dan di kelas masing-masing kelas melaporkan ke saya. Ya, siapa-siapa yang tidak hadir. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bapak. Yuk, sama-sama.